para wakil talqin pengersabah yang dibisakan hadir pagi hari ini. Yang saya hormati para pelopor manakib, kesepuhan khotaman, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Yang saya hormati pemangku manakib pagi hari ini. Yang saya cintai ikhwan, akhwat, Thoriq, Qadri, anak Syabandia, Ma'ad, Suraya, Layasin, Narasa PPKN. Yang kembali pagi hari ini kita semua dibisakan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung untuk senantiasa mengikuti dan menikmati menu sajian istimewa dari Allah, kesenangan dari seluruh al-silsilah, kesenangan dari Guru Agung kita yaitu manakiban. Mugia apapun niat kita, hajat, doa kita, dan harapan kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, mugia selesai manakib online internasional pagi hari ini, semuanya dalam kabul Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini ada yang sedang disayang-sayang Allah di rumah maupun di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Kalau ada yang baru memulai usaha, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kalau yang sudah punya usaha, Allah berkahkan usahanya, Allah tambahkan rizkinya, yang banyak, yang halal, yang berkah, supaya lebih banyak lagi bisa berkhidmat kepada Guru Agung. Keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, putra-putrinya soleh dan soleha. Kita semuanya sudah dibisakan untuk berusaha mendapatkan, dibiasakan untuk mendapatkan husnul bidayah, maka kata Abah pasti dan yakin kita semuanya sudah mendapatkan husnul khatimah. Kita rahmati mangsabah awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita membaca salawat kepadanya. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi, kita sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Jumadits Tsaniyah. Maka sekali lagi, sesuatu yang disyukuri berarti sudah didapatkan. Sudah didapatkan dan sudah dirasakan. Kalau di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang bersuka cita juga. Tidak ada salahnya bersuka cita juga untuk kalau udah masuk bulan Rajab biasanya wah udah Sya'ban, Ramadan lagi. Dan mereka punya juga keinginan di hari-hari terakhir bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi Abah untuk kita semua murid-muridnya mengatakan jangankan Lailatul Qadar, sampai Lailatul Modar kalau tidak ditalkin, tidak ketemu dengan la ilaha illallah, sampai kapanpun tidak akan mendapatkannya. Apalagi kalau sudah mulai di TV, sudah mulai ada hitungan hari, tinggal sekian hari lagi Ramadan. Atau iklan sirup sudah mulai banyak misalnya gitu. Itu wah udah makin dekat tuh. Tapi kita mah tidak terpengaruh oleh itu. Kenapa? Kita senang, kita juga suka cita datang Ramadan, gitu ya, Ramadan pertama. Tapi kita bersyukur lagi karena oleh Guru Agung kita, Ramadannya kita mah jadi setahun full. Bukan cuma Ramadan yang akan besok, yang akan datang. Full. 1 tahun penuh. Jadi Ramadan dan setiap 10 hari terakhir setiap bulannya kita melaksanakan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Namanya disyukuri berarti sudah dapat Lailatul Qadar. Tinggal mau duduk dari sebelum maghrib sampai selesai. Lalu amalia semuanya selesai sampai khotaman Isya. Maka pahala ganjarannya sama dengan 12 tahun ibadah tanpa cacat. Kalau dikali-kali dihitung-hitung tiap hari kita lakukan itu. Masya Allah. Keutamaannya bisa melebihi
bisa melebihi malam keutamaan Lailatul Qadar. Beribu-ribu kali lipat. Ini yang dimaksud oleh Guru Agung. Jangan terpaku dengan ibadah wajib kita saja. Kita mah diajarkan untuk terus senantiasa memperbanyak ibadah sholat kita. Memperbanyak zikir kita. Supaya apa? Semuanya jadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan akhwat rahimakumullah. Juga mari sama-sama kita ngalap berkah dari salah satu kitab hasil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Ini dalam kitab Fadhailus Syuhur ini juga Masya Allah luar biasa. Semua keterkaitan dari setiap hurufnya, dari setiap bulannya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa setiap harinya menjadi hamba-hamba yang terbaik. Lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bulan Jumadits Tsaniyah. Sebagaimana sudah sering diterangkan oleh para mubalik, para wakil talqin. Sahabat memanai huruf pertama pada bulan Jumadits Tsaniyah ada huruf jim. Yaitu Ja'a. Apa Ja'a? Ja'a itu telah datang. Apa yang telah datang? Apa saja yang datang kepada kita itu ya telah datang. Tapi kalau ikut dengan apa yang dimaksud telah datang, salah satunya apa merujuk firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang telah datang kepada kita. Bahkan bukan cuma datang, sudah dirasakan. Mana? Ini kalimah mulia la ilaha illallah. Dalam bentuk apa? Satu, dalam bentuk nasihat. Dua, dalam bentuk penyembuh bagi setiap penyakit. Tiga, dalam bentuk petunjuk, hudan. Dan keempat, dalam bentuk rahmat, dalam bentuk kasih sayang. Maka dari keempat ini, semuanya sudah kita rasakan. Kenapa? Karena inti dari semua itu, yaitu la ilaha illallah. Maka telah datang, telah kita rasakan, telah kita nikmati dan syukuri oleh kita semuanya. Lalu yang kedua, dalam bulan Jumadits Tsaniyah ada huruf mim. Kalau mim di bulan Jumadil Ula adalah maghfirah, maka di bulan Jumadits Tsaniyah adalah mau'izah. Ini pun yang tadi ada di dalamnya. Surah Yunus ayat 57 itu mau'izah, nasihat. Kalau orang lain baru diingetin suruh baca la ilaha illallah pas lagi sekarat. Kata apa? Pas lagi sekarat baru dibisikin, dibimbingin. Yuk kita nyebut yuk ikutin la ilaha illallah. Kalaupun mungkin ada ya yang bisa ngikutin. Tapi Masya Allah sangat jarang sekali. Kenapa? Karena orang yang lagi sakarat itu sakaro itu mabok. Orang lagi liar, lagi mabok baru diajarin. Ya susah. Kalaupun ada ternyata ada yang bisa ngikutin dengan sempurna lalu ditutup dengan senyuman yang indah, itu mah cuma ada sinetron. Cuma ada di sinetron diatur oleh sutradara. Biasanya ada di Indosiar tuh. Pintu berkah biasanya gitu. Dia biasanya berbuat jahat sama saudara, sama orang tua. Wah jahatnya. Tapi tiba-tiba dapat hidayah misalnya. Akhirnya apa? Celakaan, lalu pas sebelum meninggalnya dibimbing. Lalu mengucap la ilaha illallah bisa ngikutin. Lalu ditutup dengan senyuman yang sempurna. Indah sekali. Husnul khotimah. Itu mah di sinetron. Pada kenyataannya orang sakarat itu berat, susah sekali. Makanya Guru Agung menitipkan kepada kita, menasehati kita dengan kalimat mulia, la ilaha illallah, bukan nunggu sekarat, tapi dari sekarang. Karena bisa jadi orangnya kelihatannya jasadnya sehat, tapi sedang sakit hatinya. Orangnya jasadnya hidup, tapi ternyata hatinya sedang mati. Maka nasihat itu diberlakukan dari sekarang. Supaya apa? Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, setiap hela napasnya, detak jantungnya sudah terbiasa bersama la ilaha illallah. Ini mau'izah. Nasihat untuk kita semuanya. Sudah datang, sudah diterima, dan sudah dirasakan. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin.
Lalu yang ketiga, cuma alifnya ada adab. Apa? Adab itu akhlak. Masya Allah. Setiap harinya, setiap bulannya kita terus dilatih oleh guru agung kita. Manifestasi dari setiap zikir kita, manifestasi dari manakiban yang kita hadiri dimanapun, manifestasi dari khotaman, dari amaliyah yang dicontohkan oleh guru agung kepada kita semuanya. Seharusnya harus menjadikan ikhwan akhwat dimanapun berada, akhlaknya harus di atas rata-rata. Gitu ya. Kan ini cerminan. Ini cerminan bagi kita semuanya. Gak usah ditunjuk-tunjukin, dibaik-baikin. Enggak, kita bisa merasakan kok. Kalau kita dengan dekat dengan ikhwan yang satu, kok baru gue kenal atau baru ketemu. Tapi kok kita nyaman, merasa enak, sejuk, ucapannya menyejukkan, tenang, orangnya ramah, menyejukkan. Itu bisa jadi itu adalah manifestasi bonus dari Allah melalui zikir yang selama ini dia baca, sholat-sholat sunnah, khotaman, manakiban yang sering dia datangi. Hanya apa? Efeknya, akhlaknya jadi makin cakep. Kepada yang lebih muda, dia bilang, Masya Allah, nak, kamu masih muda, tenaganya masih kuat. Pasti. Manakiban dimanapun tidak akan pernah ketinggalan. Enak. Bagi yang lebih tua, ya Allah. Bu, Pak, usianya udah banyak. Pasti amalannya juga sudah banyak. Doakan saya, mudah-mudahan saya bisa sampai dan bisa seperti itu. Masya Allah. Ini akhlak, tidak pernah menjatuhkan satu sama lain. Bahkan kayak di forum manakib, misalnya ada wakil talqin, dari mulai tabaruk, khidmah ilmiah ada 2 orang. Itu seharusnya satu sama lain harus saling menguatkan. Karena kita sedang menyampaikan lisan dari guru agung. Jadi kalau ada wakil talqin atau mubalik yang malah isi ceramahnya menjatuhkan penceramah sebelumnya, gitu ya. Ini bukan akhlak TKN, gitu ya. Ini bukan akhlak murid Abah. Akhlak murid Abah itu harus saling menguatkan. Harus saling menguatkan. Kenapa? Karena yang disampaikan harus diyakini bahwasanya yang disampaikan oleh para mubalik, lisan-lisan para wakil talqin itu adalah mewakili lisan dari guru agung. Jadi kalau ada sampai melenceng dari itu tidak dari lisan guru agung. Karena lisan guru agung selalu menyejukkan untuk siapapun. Adab. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Jadi ini adalah adab itu akan kelihatan, akan mulia. Jelas sekali dari setiap amaliah yang kita lakukan. Jangan melewati dosis. Jangan mengurangi dosis yang diberikan oleh guru agung. Ikuti saja sesuai porsinya, sesuai dosisnya, supaya hasilnya pun akan mantap. Gitu. Jumadil ada dal. Apa dalnya? Ad-da'wah. Masya Allah. Kalau selama ini kita ngedengar dakwah itu, oh dakwah itu tugasnya para nabi, para rasul, tugasnya para mubalik. Kalau sekarang tugas para wakil talqin. Tidak. Dakwah itu tugas kita semuanya. Ini dakwah kita Fadhailus Syuhur ini untuk kita semuanya. Bunda Haya sedang berdakwah di Prapanca. Gitu ya. Ikhwan yang di Jakarta sedang dakwah di Jakarta. Saya sedang dakwah di Bogor. Ada lagi yang sedang dakwah di Bekasi. Ada lagi yang sedang dakwah di luar negeri. Di Inggris, di Belanda, di Amerika, dimanapun. Ketika mereka mengumandangkan la ilaha illallah, itu lagi dakwah. Karena pasti otomatis. Minimal ketika dia sedang berzikir la ilaha illallah dengan suara yang keras, minimal ada pembantunya yang dengar, ada anak cucu mantunya yang dengar, yang mungkin belum mau, belum tahu, oh ngedengar. Nanti dia akan bertanya, kenapa kok zikirnya keras? Itu dakwah. Kita pakai peci merah putih, pakai kupluk merah putih, bawa tongkat, dimanapun ini dakwah. Dakwah dari apa? Dari sebuah ajaran yang mulia, dari guru agung yang mulia. Jadi dakwah itu bukan cuma tugas mubalik, tugas wakil talqin, bukan. Tugas kita semuanya. Apa namanya? Memperkenalkan ajaran dari guru. Tugas murid itu adalah memperkenalkan ajaran dari gurunya. Kapanpun, dimanapun. Tidak ada keraguan. Orang suka, syukur, alhamdulillah. Tidak suka, nggak jadi masalah. Dakwahnya tetap jalan. Peci merah putihnya tetap pakai. Kupluk merah putihnya tetap pakai. Teh Dewi
putri pengersa Abah sholat berjamaah, lupa dia pakai kupluk merah putih. Apa kata Abah? Mana kupluknya? Hilap apa? Ulangi. Sholatnya ulangi kalau nggak pakai kupluk merah putih. Gitu ya. Kalau nggak pakai kupluk merah putih suruh ulangi. Nggak sah kata Abah. Ulangi. Nah, kenapa sampai seperti itu? Ini contoh buat kita semuanya. Ke putri pengersa Abah aja, ke putrinya itu diajarkan seperti itu. Dan jangan bertanya kepada yang lain. Gitu ya. Jangan pertama kepada guru yang lain. Ini khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Murid pengersa Abah. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ikut saja. Kalau sudah ikut, lalu kita pakai. Ada tidak ada Abah. Tidak ada di dalam manakiban, di luar di dalam manakiban, dimanapun. Ketika datang waktu sholat, dimanapun, pakai kupluk merah putihnya, pakai peci merah putihnya. Ini dakwah, tugas kita semuanya. Jadi jangan ada keraguan, pakainya lagi pas manakiban aja, pakainya sholatnya pas lagi di manakiban aja, di sinar rasa aja. Kalau tempat lain mah, ini. Oh, berarti Anda meragukan kehadiran Guru Agung bersama Anda. Kalau sudah meragukan, jangan harap. Jangan harap tangan suci Abah akan meliputi kita semuanya. Naudzubillah. Maka ketika kita meyakini Abah selalu hadir bersama kita, maka apapun tausiahnya, apapun nasihatnya, apapun yang diperintahkan olehnya, ikut saja. Laksanakan saja. Kenapa? Ini untuk kebaikan dan kebahagiaan kita semuanya. Dakwah. Jadi semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya tidak ada yang direkayasa. Semuanya jelas dan pasti. Ikut dengan Abah, ikuti segala-galanya. Supaya apa? Jumadil ada alif lagi. Alif yang keduanya ada al-athar. Nanti ada bekas, ada ciri. Nggak akan ketukar. Orang yang rajin manakiban dengan orang yang malas manakiban akan kelihatan. Ada asarnya, ada bekasnya, ada cirinya, ada hasilnya. Orang yang malas baca khotaman, zikirnya ada. Dengan orang yang zikirnya banyak, rajin khotaman, gitu ya, sholat sunat tidak pernah ketinggalan, amal yang dilaksanakan. Dengan yang tidak pernah, itu akan beda. Cirinya beda, asar, itu ada asar. Ada ciri, ada bekas pada dirinya. Nggak bisa direka-reka. Oh, ini mana hatinya terang. Kenapa? Karena selalu bawa neon di dadanya. Misalnya gitu. Bukan yang begitu. Tapi tadi akhlaknya akan makin cakep. Nggak diomong-omong juga. Oh, ini orang enak, menyejukkan, senang. Ini adalah bekas. Asar, ciri, tanda daripada banyaknya zikir yang ia laksanakan. Amaliah yang maksimal dia lakukan. Semuanya jadi mempunyai bekas dan tanda, dan itu yang akan nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, siapa dia nih yang ada tanda khusus ini? Oh, merah putih nih. Oh, ini mah ciri khusus dia murid pengersa Abah Awas. Udah merah putih, akhlaknya baik segala macam. Sudah mencerminkan segala kebaikan. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Gitu ya. Jadi semuanya ada asarnya. Lamnya lahun. Gitu. Kita diajarkan oleh Guru Agung, diajar serius. Ini ajaran serius. Sangat serius. Mesti serius. Oh, berarti kita tidak boleh ada bercanda. Itu mah di luar konteks. Gitu ya, suami istri harus bercanda, harus. Kalau nggak ada bercandanya, suami istri nggak akan punya anak. Punya anak jadi banyak, itu hasil bercanda dulu awalnya. Kita sama teman-teman keluar biasa. Tapi ketika kita sudah duduk, berdiri di atas sajadah untuk menghadap kepada Allah, untuk menyebut asma'nya, jangan pernah ada main-main. Sungguh-sungguh, nyak-nyak, serius. Ya, karena kita mah sudah digolongkan kepada hamba yang mendapat jaminan sholatnya diterima Allah Subhanahu wa taala karena ikut dengan yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Syukur sepenuh langit dan bumi. Kita ini di bulan Jumadil, sudah itu. Saknya apa? Saknya sabit, akan makin kokoh keimanan kita, makin mantap. Setiap perkataan kita itu makin tajam, menghujam.
Dan akhirnya apa? Sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sabitu wa par'u hafi sama, sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu alif yang terakhir tsaniyah. Apa alif yang terakhirnya? Adalah aba. Kita mah sudah ikut dengan guru agung, sudah jangan ada kata nggak mau, moh. Yang suka bilang nggak mau itu cuma sapi, moh. Jadi kalau ada ikhwan yang diajak manakib, moh. Diajak zikir, moh. Diajak amaliyah, moh. Diajak sohbah, moh. Apa bedanya dia dengan sapi gitu ya. Jadi kita mah jangan sekali-kali kita berkata aba, gitu ya, berkata aba. Kenapa? Karena berkata tidak itu, apalagi untuk ajaran yang mulia ini, berarti kita ketinggalan jauh. Berkata tidak untuk apa? Berkata tidak boleh, tapi untuk apa? Untuk kemaksiatan, untuk segala keburukan-keburukan. Ah, nggak usah ikut apa namanya? Nggak usah ikut menakiban. Oh, tidak. Saya akan tetap menakiban gitu ya. Ah, nggak usah zikir gitu-gitu aja hidupnya. Oh, tidak. Saya akan tetap zikir. Punya mau, tidak punya mau, saya akan tetap zikir. Punya mau, nggak punya mau, saya akan tetap khotaman. Punya mau, nggak punya mau, saya tetap menakiban. Saya akan tetap saat-saat sunnah. Jadi ini yang luar biasa. Supaya apa? Nunnya, Jumaditsaniyah. Nunnya supaya kita semuanya mendapatkan nikmat yang berlimpah. Nikmat mana? Alladzina an'amta alaihim. Nikmat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Terakhirnya tak marbutoh bulan tsaniyah. Taknya adalah tilawah supaya kita menjadi hamba-hamba yang pintar membaca situasi dan kondisi, membaca di sekitar kita, membaca karakter gitu ya. Supaya lebih bisa menghargai orang lain, bisa menghargai sesama, bisa menghargai alam, bisa menghargai segalanya. Supaya keberkahan demi keberkahan terus meliputi kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Hatur nuhun abah, hatur nuhun umi atas segala bimbingan yang sudah diberikan. Kita meyakini apapun yang kita terima, jadikan ini adalah sebagai bahan riyadhah, bahwasanya kita akan naik kelas. Karena bisa jadi dua hal yang bisa bikin kita sukses lebih cepat. Satu, memaksimalkan amaliyah. Ya, amaliyah yang dicontohkan, diberikan oleh guru agung dimaksimalkan. Tapi kalau masih kurang-kurang, masih telat-telat, oh berarti belum bisa lewat jalur amaliyah. Berarti ada jalur apa? Jalur riyadhah, jalur ujian. Gitu ya. Berarti, oh kalau ini mah ada dapat terus ujian tuh nggak berhenti-berhenti. Bisa jadi itu cara Allah, cara guru agung kepada kita untuk menaikkan derajat kita. Karena kita amalnya masih kurang-kurang, jadilah diuji aja lah dikit, pakai ada ujian aja. Pakai ujian apa saja. Supaya apa? Supaya tetap suksesnya bareng-bareng. Suksesnya kebagian semuanya berlimpah. Terima kasih. Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, terima kasih para wakil talqin, terima kasih pemangku manakib, terima kasih semua para petugas yang diberi kemuliaan pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Yuk sama-sama, mudah-mudahan kita semuanya selalu diistiqomahkan di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita, Pengusaha Abaos radhiyallahu anhu. Berkah segalanya semuanya selamanya. Kalau mati Pengusaha Abaos radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadil mu'minin. Terima kasih. Insyaallah sampai berjumpa besok kita di Jaga Tarash, lalu nyambung zuhur berjamaahnya di Bantar Gembang di Nurul Huda gitu ya. Kalau yang mau ke Sumedang juga nyambung ke Majalengka, kita terus aja. Moga semua dibisakan ikut dengan Guru Agung dimanapun kapanpun kita berada. Terima kasih. Jumat berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.